warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bertemu kembali kita di podcast Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru. Baik, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya sebagai host di sini. Nama saya Yuliani SPD. Saya sebagai PLT Kasih Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan PNF. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu hebat ya, narasumber kita dari BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, itu Bapak Yuli Haryanto SMSI. Selamat datang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yuli, terima kasih. Sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Dan yang kedua, narasumber kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kota Baru, Bapak Kepala Dinas, Bapak Haji Slamet Riyadi SPD MDes. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita akan bincang-bincang nanti seputar dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kota Baru ya Bapak ya. Kita akan membahas beberapa pertanyaan dukungan dari Dinas Pendidikan dan juga BPMP Provinsi Kalimantan Selatan untuk pendidikan yang ada di Kabupaten Kota Baru. Baik, mungkin pertanyaan yang pertama akan saya tujukan ke Bapak Kepala Dinas, yaitu apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Bapak di Kota Baru dalam mendukung kebijakan Merdeka Belajar. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebelum saya menjawab terkait dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar, kami sampaikan dulu bahwa Kabupaten Kota Baru ini terdiri atas 22 kecamatan yang tersebar di 4 pulau. Yang pertama di Pulau Kalimantan ada 12 kecamatan, kemudian di Pulau Laut ada 8 kecamatan, di Pulau Sebuku 1 kecamatan, dan di Pulau Sembilan ada 1 kecamatan. Selanjutnya dari 22 kecamatan tersebut terdapat lembaga pendidikan untuk anak usia dini, kemudian sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kejuruan. Itu jumlahnya mencapai 500 lembaga pendidikan. Dan ini merupakan tanggung jawab yang sangat luar biasa bagi kami Dinas Pendidikan untuk mengelola pendidikan, khususnya mulai jenjang anak usia dini hingga sekolah menengah pertama. Dan ini merupakan suatu amanah yang sama-sama harus kita laksanakan. Dan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, apa yang kami lakukan itu ada 4 langkah sebenarnya yang kita lakukan. Yang pertama, kami melakukan koordinasi dulu dengan pihak-pihak eksternal. Yang pertama dengan Kemdikbud, kemudian melalui UPT Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan dan juga Balai Guru Penggerak. Selanjutnya juga dengan pihak-pihak yang lain yang terkait baik di lingkup pemerintah Kabupaten Kota Baru karena ada kaitannya seperti dengan Bapeda, kemudian dengan BKPSDM dan juga dengan BPKAD serta dengan PGRI dan lain-lainnya. Dan tentu juga tidak mengabaikan juga kita bekerja sama juga, koordinasi juga dengan Kementerian Agama karena di sana juga ada lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh mereka. Kemudian dari koordinasi tersebut kita lanjutkan setelah adakan sosialisasi ke lembaga-lembaga pendidikan dan pihak-pihak terkait untuk sama-sama mensukseskan program Merdeka Belajar ini. Dan hal ini alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan lancar berkat kita adanya komunikasi yang lebih awal. Dan selanjutnya adalah implementasinya. Implementasinya tentunya ada program dan kegiatan baik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, kemudian juga ada program-program yang dilakukan oleh Kementerian melalui UPT yang ada di Kalimantan Selatan, dan kita saling bersinergi sehingga implementasi tersebut bisa berjalan baik dan lancar. Dan yang berikutnya lagi adalah kita mengevaluasi bersama, monitoring apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dan inilah sebenarnya langkah-langkah yang kita lakukan dalam rangka untuk mensukseskan program Merdeka Belajar di Kabupaten Kota Baru. Wah, sangat luar biasa ya Pak ya, dukungan Dinas Pendidikan sendiri dan sudah terstruktur dan sudah terencana baik ya Pak ya. Baik, terima kasih. Sementara saya lanjutkan ke Bapak Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Yuli. Pertanyaannya yaitu apa yang telah dilakukan oleh BPMP itu sendiri dalam mensukseskan kebijakan Merdeka Belajar di Kota Baru. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Tentunya kami BPMP selaku UPT-nya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di bawah Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen punya komitmen kuat untuk berkolaborasi bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kota Baru dalam mensukseskan program-program prioritas Merdeka Belajar Kemendikbudristek. Tentunya kolaborasi ini atau kegiatan ini tidak bisa berjalan sendiri. Seperti yang sudah disampaikan Pak Kadis tadi, kita akan merangkul berbagai pihak.
Gerakan Merdeka Belajar adalah ajakan gerakan perubahan. Ajakan gerakan perubahan ini tidak akan pernah bisa jalan apabila tidak ada gerakan, terutama dari pelakunya sendiri, mulai dari sekolahnya, mulai dari kepala sekolahnya, mulai dari pengawasnya, bahkan mulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Bahkan kami juga dengan UPT Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi di Provinsi Kalimantan Selatan menjaga kolaborasi dan bersama-sama. Misalkan kami dengan Balai Guru Penggerak ataupun Balai Bahasa untuk bersinergi apa yang bisa kita dampingkan, kita sosialisasikan dengan pemerintah daerah. Di sini posisi kami dalam rangka mengadvokasi pendampingan kami modelnya asimetris. Asimetris itu dengan berbagai cara, bisa seperti kemarin FGD, Focus Group Discussion, atau seri-seri webinar yang kami sosialisasikan, ataupun bahkan dengan Pak Kadis kami langsung ke satuan pendidikan. Misalkan yang kami agendakan nanti kita ke Pulau 9 dan sebagainya. Itu yang kami kolaborasikan bersama-sama, Bu. Baik, jadi suatu Merdeka Belajar itu tidak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa sinergi dari BPEP sendiri dan juga Dinas Pendidikan, begitu ya Pak? Ya, gerakan perubahan bersama-sama. Iya, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan kembali untuk Bapak Kepala Dinas pertanyaannya. Dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar, apa sih suka duka yang dialami oleh Bapak sebagai Kepala Dinas di Kota Baru? Apakah memenuhi kendala yang berarti begitu Pak? Silakan Pak. Ya, kalau suka dukanya tentu pasti ada ya, namanya program ini kebijakan baru, dan tentunya yang pertama itu bagaimana kita memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan dan juga lembaga-lembaga pendidikan kita bahwa kalau perubahan itu tentunya harus ada sesuatu yang baru yang harus dipahami bersama. Kemudian dalam pelaksanaannya juga kita kemarin sempat diterpa dengan pandemi COVID-19. Ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Saat mulai kita mau start untuk program ini, tiba-tiba muncul pandemi, sehingga anak-anak kita tidak bisa belajar langsung tatap muka di sekolah dan melalui pembelajaran jarak jauh. Dan kita mengetahui di Kota Baru ini tidak seperti daerah-daerah yang lain, tidak seluruh daerah di wilayah Kabupaten Kota Baru ini bisa terjangkau oleh sinyal melalui internet dan ataupun telepon. Dan ini sering keluhan datang dari orang tua dan juga dari gurunya. Mereka menyampaikan keluhan-keluhan pada masa itu, artinya bagaimana menyampaikan pembelajaran melalui media daring. Itu kendalanya pada saat COVID-19. Kemudian setelah COVID berakhir, kita kembali normal belajar di sekolah. Ada masih kendala-kendala yang dihadapi. Masih banyak kawan-kawan kita, tenaga pendidik kita yang belum mampu menguasai penggunaan teknologi informasi secara baik, penggunaan mediatik yang belum maksimal. Dan ini perlu kita berikan dukungan, dorongan, dan motivasi kepada mereka bahwa itu tidak bisa kita hindarkan, suatu keniscayaan bagi kita semua untuk menggunakan hal tersebut. Namun secara umum lebih banyak sukanya sebenarnya dengan program-program yang baru ini, karena ini sesuatu yang baru, tentunya satu tantangan. Makanya sering saya sampaikan kepada kawan-kawan itu bahwa kalau kita ingin sesuatu yang baik, sesuatu yang baru, itu tentu kita harus menantang diri kita sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Namanya juga ini, kata Pak Kepala BPEP tadi, Pak Yuli, bahwa ini gerakan perubahan, mari sama-sama. Kalau satu orang saja yang ingin berubah tentu tidak bisa. Dan saya sampaikan kepada kawan-kawan, kalau kita semua ingin berubah, pasti itu terjadi perubahan yang masif di Kabupaten Kota Baru di dunia pendidikan ini. Dan ini banyak juga kawan-kawan kita yang menyambut dengan sangat positif hal tersebut. Jadi kalau dukanya ya itu saja, Billy. Yang pertama itu kaitannya dengan pada saat pandemi COVID-19, yang kedua pemahaman kawan-kawan terhadap penggunaan TIK, dan yang ketiga itu adalah faktor eksternal sebenarnya. Ini kalau penggunaan sinyal-sinyal untuk jaring jangkauan internet yang masih tidak merata di Kabupaten Kota Baru. Dan kami sebenarnya sudah berkomunikasi juga, koordinasi dengan Dinas Informatika dan Komunikasi, titik-titik mana di wilayah Kabupaten Kota Baru ini yang masih belum terjangkau oleh sinyal internet. Dan ini juga didukung oleh pemerintah daerah melalui Bapak Bupati. Beliau juga menyampaikan agar memberikan arahan agar kita memetakan daerah mana yang tidak terjangkau oleh sinyal internet, sehingga bisa disampaikan kepada Inkom untuk diteruskan kepada pihak-pihak yang memang provider yang menyediakan jasa-jasa telepon tersebut.
Baik, terima kasih. Sangat luar biasa sekali Pak Yuli, Bapak Kepala Dinas kami ini. Semangatnya Beliau luar biasa. sangat menginspirasi kami dan juga sangat menyupport kami selalu dan tidak pernah ada mengenal lelah beliau ini. Baik, sangat luar biasa sekali. Baik, saya kembali bertanya kepada Bapak Kepala BPMP kembali sebagai kepanjangan tangan dari Kemendikbudristek dalam mensukseskan kebijakan Merdeka Belajar dan program prioritas, bagaimana menanggapi suka duka dari Bapak Kepala Dinas tadi dalam mendukung suksesnya kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Kota Baru? Silakan Pak. Saya kira gerakan perubahan itu diawali dari seorang pemimpin ya. Dan saya yakin kepemimpinan Pak Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru itu sesuai semangat Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutpuri handayani. Di depan memberi contoh, memberi semangat, dan memberi teladan. Dan kami support, dan tentunya kami juga sudah melihat bagaimana kinerja Pak Kepala Dinas yang luar biasa. Tentunya dengan segala suka duka yang ada, gerakan perubahan yang sangat masif di Kota Baru sudah sangat terlihat berdasarkan dengan capaian-capaian, dashboard-dashboard yang kita tahu sendiri bahwa sebenarnya geografis Kota Baru itu kalau kita bandingkan dengan kabupaten lain di Kalimantan Selatan kan nggak bisa dibandingkan dengan sama ya, dengan effort yang luar biasa sehingga bisa ibaratnya program Merdeka Belajar ini bisa tuntas di Kota Baru. Jadi kami sangat menaruh hormat kepada semangat Pak Kepala Dinas dalam mensukseskan program Merdeka Belajar, tentunya beserta jajarannya. Gerbongnya kalau tidak bisa ikut tentunya program juga nggak jalan. Kalau Kepala Dinasnya selaku lokomotifnya, gerbongnya juga loyal dan bisa mengimbangi jalan cepatnya lokomotifnya, gercepnya juga kita rasakan semua. Dan itu kita lihat di Kota Baru. Jadi semua program atau kegiatan itu tergantung di ujung tombaknya kepala gitu ya Pak ya. Apabila kepalanya sangat luar biasa mendukung sekali, maka akan ikut seperti itu. Gerbongnya ngikut. Ya. Baik, saya selanjutnya ingin bertanya kepada Bapak Kepala Dinas kembali. Program prioritas Kemendikbudristek, apa yang dampaknya sangat terasa bagi dunia pendidikan Kota Baru, Bapak? Baik, sebelum saya menjawab itu, saya sampaikan kembali bahwa semua apa yang program atau kebijakan dari Merdeka Belajar ini terus kita sampaikan kepada Bapak Bupati dan Pak Sekda serta Pak Wakil Bupati, dan mereka semua mendukung khususnya Bapak Bupati. Karena saya ingat pada saat itu pada tahun 2021 kalau tidak salah, itu saat di launching untuk program sekolah penggerak, kita laporkan kepada beliau dan beliau langsung merespon, kita ambil kata beliau. Padahal kami semua itu di Kota Baru belum tahu apa itu sekolah penggerak. Kata beliau, ini namanya program, ada tawaran, kita ambil pada kesempatan pertama. Jadi pada saat itu kita langsung setuju komunikasi dengan Pak Yuli, dan alhamdulillah kita termasuk 3 kabupaten kota yang untuk sekolah penggerak angkatan pertama, Kota Baru, Banjarbaru, dan Banjarmasin. Dan itu ada tanda tangan antara Pak Bupati dengan Pak Mendikbud. Di samping itu juga program-programnya selalu didukung dan disupport oleh beliau. Kemudian apa program utama untuk dari Merdeka Belajar ini? Sebenarnya dari 13 itu semuanya, tapi yang paling utama itu yang nomor 1. Karena saya lihat dari kurikulum Merdeka itu sebenarnya hulunya di sana. Dari kalau di sana itu pasti akan turunan-turunan yang lainnya pasti akan mengikut. Jadi sangat berpengaruh sekali kurikulum Merdeka ini, karena sasarannya adalah pada siswa, kenapa Mas Menteri kan seperti itu. Dan kami sangat sependapat, karena sebenarnya tujuan dari pendidikan itu adalah yang utama itu adalah kita mendidik siswanya. Jadi namun kalau siswanya hebat, tentu kita harus juga menciptakan guru-guru yang hebat juga. Jadi Bu Yuli, yang paling utama itu adalah kurikulum Merdekanya itu kepada siswanya. Kemudian juga pasti setelah itu didukung dengan program-program yang lainnya, termasuk sekolah sehat, anti perundungan, anti kekerasan, kemudian juga guru penggerak, dan ATS, tidak sekolah, ya. Kemudian transisi PAUD, SMI menyenangkan, dan bahkan kemarin kita juga mendapat apresiasi untuk transisi PAUD SD dari BPMP, dan alhamdulillah berkat Pak Yuli kita bisa mengunjungi kemarin ini Pulau Sorong di Papua sana, dan itu Raja Ampat, dan satu mimpi mimpi kita mimpi saya pribadi ingin ke Papua, alhamdulillah pada saat itu terwujud Pak. Terima kasih banyak Pak Yuli. Jadi itu kaitannya dengan
kurikulum Merdeka. Tapi yang satu hal juga, kita juga sangat bangga punya Pak Yuli sebagai Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan yang terus mensupport khususnya kami di Kabupaten Kota Baru terkait dengan kurikulum Merdeka. Karena saya ingat pertama kali kenal dengan Pak Yuli, saya ajak ke Kota Baru, beliau langsung merespon, Pak Yuli nanti mari ke Kota Baru. Alhamdulillah tidak lama setelah itu beliau Kota Baru, bahkan lebih hebatnya lagi langsung ke Pulau Sembilan. Dan ke Pulau Sembilannya tidak naik kapal besar tapi naik kapal kecil dengan disertai ombak kurang lebih sampai 3 meteran saat itu. 5 jam baru nyampe. Iya, 5 jam baru sampai. Nah, jadi kalau yang berikutnya Pak Yudi ke Pulau Sembilan lagi, insya Allah kita akan menemani kembali. Dan ini merupakan satu hal yang sangat positif karena kawan-kawan di lapangan, apalagi yang jauh-jauh itu kalau kita kunjungi itu semangatnya luar biasa, senang sekali. Jadi begitu Bu Yuli. Jadi kaitannya yang pertama kita kurikulum Merdeka ini impact apa namanya yang paling dominan. Kemudian pasti yang turunannya dari nomor 2 sampai nomor 13 itu pasti terikut. Sama seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya tujukan kepada Bapak Kepala BPMP ya. Untuk langkah selanjutnya, apa yang akan dilakukan oleh BPMP Provinsi Kalimantan Selatan dalam melanjutkan gerakan Merdeka Belajar ini supaya lebih dirasakan manfaatnya oleh stakeholder yang ada di Kabupaten Kota Baru, Bapak? Tentunya yang pertama kami ingin merawat, menjaga hubungan kami dengan Dinas Pendidikan ini agar konsistensi terkait dengan capaian-capaian Merdeka Belajar yang selama ini sudah diraih oleh Kota Baru bisa terus bergerak lebih baik lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Dan kami tentunya sebagai UPT Kemendikbudristek di Kalimantan Selatan di belakang itu untuk selalu support dan mendukung. Yang kadang-kala kita khawatirkan karena kita sering memberikan data-data ini yang kadang-kala nggak nyaman begitu ya Pak Slamet ya. Kita kayak ngejar-ngejar target gitu ya. Padahal sebenarnya di balik itu kita ingin mendorong agar capaian target di Kota Baru ini bisa melebihi syukur-syukur sesuai ekspektasi kita. Bahkan kami sangat mengapresiasi seperti kegiatan-kegiatan dulu akun belajar ini bahkan se-Indonesia 2 tahun berturut-turut ya Pak. Kota Baru ini luar biasa dan kita ingin merawat hal-hal semacam itu. Semangat Pak Kadis, semangat Bapak Ibu yang ada di Dinas Pendidikan beserta jajarannya merawat kebersamaan, dan tentunya kami ingin punya banyak saudara di sini. Kami ingin mengharmonisasi bukan semata-mata pekerjaan tetapi persaudaraan. Saya kira ini yang melekat dan merawat kerjasama kita selama ini, Bu. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan kerjasama ini selalu terjalin dengan harmonis ke depannya Bapak ya. Dinas Pendidikan dan juga BPMP. Baik Bapak, sebelum kita akhiri mungkin ada pesan dan kesan dulu saya mintakan ke Bapak Kepala Dinas terlebih dahulu, silakan. Yang pertama, kita berpesan kepada seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Kota Baru, kita masih dalam suasana Hari Pendidikan Nasional. Jangan kasih kendor, semangat terus untuk meningkatkan mutu pribadi diri. Dan yang kedua, bagaimana kita merawat dan menjaga anak didik kita sehingga mereka benar-benar menjadi anak didik yang hebat di kemudian hari yang tentunya akan membanggakan untuk kita semua. Jadi. Terima kasih Bapak. Oke, dari Pak Yuli terakhir. Ya, saya cuma satu kata, lanjutkan Merdeka Belajar. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Pak Yuli, Kepala BPMP dan juga Pak Slamet Riyadi atas hadir pada hari ini. Sangat luar biasa ya, menginspirasi dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Kota Baru. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita selalu bersinergi untuk kemajuan pendidikan yang ada di Kabupaten Kota Baru. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, mungkin sampai di sini pertemuan podcast Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baru. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.